Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrojan Eka Jati dengan NIM 2021 103 403 202. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman buku yang berjudul Risalah Islam Berkemajuan. Buku ini adalah sebuah publikasi yang merinci hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 2022 mengenai konsep Islam berkemajuan. Dalam buku ini dikemukakan bahwa Islam berkemajuan merupakan pengembangan dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran resmi Muhammadiyah. Konsep ini menekankan nilai-nilai kemajuan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih tercerahkan bagi umat manusia. Islam berkemajuan dianggap sebagai pandangan keislaman yang mencakup universalitas agama Islam, penolakan terhadap keterpautan dari mazhab-mazhab dalam Islam, serta sikap terbuka dan toleran terhadap keragaman pemikiran umat manusia. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengangkat nilai istijat secara positif yang dipandang sebagai syarat untuk kemajuan pemikiran dalam Islam. Sikap ini didasarkan pada prinsip-prinsip universalitas dalam agama Islam, ketidakperpihakan pada mazhab di kalangan umat manusia, dan sikap terbuka terhadap toleran terhadap perbedaan pemikiran. Selain itu, risalah ini juga menekankan peran besar yang dimainkan oleh Muhammadiyah dalam pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan, serta dalam menangani masalah kesejahteraan global. Muhammadiyah dipandang memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengembangkan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang mendukung tercapainya bertujuan bernegara. Buku ini juga membahas tentang pendidikan untuk semua sebagai tujuan pendidikan Muhammadiyah yang menekankan pluralitas, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, dan rasionalitas. Muhammadiyah juga dianggap memiliki peran penting dalam pengembangan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang mendukung tercapainya bertujuan negara. Karakteristik Islam berkemajuan menurut buku ini, karena Islam adalah agama yang menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan manusia, Muhammadiyah mengembangkan cara pandang yang berkemajuan atas Islam yang dirumuskan dalam karakteristik 5 Al-Qaisyu Al-Kamsu, yakni A. Berlandaskan pada Tauhid Al-Abni ala Tauhid, Tauhid keyakinan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dan memelihara alam, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah adalah inti dari risalah yang dibawa oleh nabi-nabi dan titik sentral kehidupan umat manusia. Kemudian bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Ruju ila Al-Quran wa Al-Sunnah. Al-Quran adalah sumber utama untuk memahami dan mengamalkan Islam. Al-Quran menjadi sumber keyakinan, pengetahuan, hukum, norma, moral, dan inspirasi sepanjang zaman. Sunnah Rasul adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri sebagai teladan yang harus dicontoh. Menghidupkan ijtihad dan tajdid, ihya al-ijtihad wa al-tajdid. Ijtihad mengarahkan pikiran, berupaya secara sungguh-sungguh untuk memaknai Al-Quran, Al-Sunnah yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan dan untuk memecahkan masalah-masalah umat manusia. Kemudian mengembangkan wasatiyah, tanmiyat al-wasatiyah. Al-Quran menyatakan bahwa umat Islam adalah ummatan wasyatun atau umat tengahan yang mengandung makna unggul dan tegak. Islam itu sendiri sesungguhnya adalah agama wasatiyah yang menolak ekstremisme
dalam beragama dan sikap sosial, baik dalam bentuk sikap berlebihan, hulu, maupun sikap pengabaian. Islam berkemajuan adalah pandangan keislaman antara lain mengandung pemikiran sebagai berikut. Islam sebagai agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemudian kemajuan dalam pandangan Islam yang kebaikan, yang serba utama, yang melahirkan keunggulan hidup, lahirlah dan ruhaniyah. Islam yang berkemajuan memancarkan kecerahan bagi kehidupan. Ideologi kemajuan yang dikenal luas sebagai ideologi reformisme dan modernisme Islam yang membawa pencerahan bagi kehidupan. Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam mengeluarkan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di bumi. Islam secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Dalam risalah ini juga ditegaskan bahwa Islam berkemajuan memperjuangkan ideologi kemajuan yang dikenal luas ideologi reformisme dan modernisme Islam, di mana konsep ini berkemajuan untuk mengupayakan yang saya sebut tadi, anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan penolakan terhadap segala bentuk pengerusakan yang ada di bumi. Islam berkemajuan itu disebut sebagai pandangan keislaman yang mengandung pemikiran seperti ini. Islam adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna. Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Islam merupakan agama yang berkemajuan, din al-hadrah, yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan. Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang mengeluarkan secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat yang ada di muka bumi ini. Gerakan Islam berkemajuan itu ada gerakan dakwah. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melanjutkan misi tersebut sepanjang sejarah, karena gerakan Islam berkemajuan merupakan bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang harus ditunaikan untuk membangun kehidupan yang maju sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Kemudian mandat manusia, di mana dakwah adalah usaha transformasi manusia yang merupakan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang tercantum dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 72, di mana mandat tersebut lahir dari posisi manusia sebagai hamba yang patuh menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wakil khalifah untuk mengatur kehidupan menjaga kemakmuran di bumi ini. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dakwah sesungguhnya merupakan upaya pencerahan untuk mengubah kehidupan menjadi yang lebih baik. Dakwah ini memiliki dua sasaran, yakni umat al-ijabah yang telah menerima dan juga umat al-dakwah yang diajak. Sasaran pertama merujuk pada mereka yang telah memenuhi
panggilan Islam, sehingga tujuan dakwah adalah memperingati mutu keberagaman. Sementara sasaran kedua, mereka masih diperkenalkan dengan agama Islam. Dengan demikian, dakwah berguna untuk menciptakan situasi bagi lahirnya hidayah, sehingga mereka mengetahui keunggulan dan kebenaran agama Islam. Dakwah berbasis budaya. Dakwah tersebut dimaksudkan untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan apresiasi terhadap budaya yang berkembang, serta menerima dan menciptakan budaya baru yang lebih baik sesuai dengan pesan Islam sebagai rahmatan fi alamin. Dakwah di tengah keberagaman, di mana dakwah pencerahan menghadapi kenyataan sosial keagamaan yang rumit dan beragam selain berhadapan dengan agama. Paham keagamaan dan budaya yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita menjadikan dakwah mendapati rintangan yang dimana menghadapi kenyataan maksudnya kenyataan sosial keagamaan atau berbeda-beda hubungan antar umat beragam. Kemudian adapun penghikmatan Islam berkemajuan, di mana sebagai bagian dari gerakan Islam, Muhammadiyah berhikmat untuk mengembangkan kehidupan umat dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah yang merupakan tanggung jawab untuk memajukan bersama-sama seluruh umat Islam guna memberikan sumbangannya bagi persaudaraan yang lebih luas. Sehingga peneguhan ukhuwah dalam kehidupan merupakan ajaran yang sangat mulia untuk membangun kekuatan dan menghindarkan umat dari keretakan dalam hidup bermasyarakat, yang dimana sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan jika terjadi perselisihan maka usaha untuk mendamaikan adalah suatu kewajiban yang luhur. Dimana narasi tadi ada di dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Perbaikan kualitas umat juga secara global memeluk Islam adalah umat yang tumbuh sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya angka kelahiran yang tinggi dan perpindahan penghikmatan Islam berkemajuan 41 agama, di mana kenyataan ini melahirkan kebanggaan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa akan berbangga dengan jumlah umat yang banyak. Islam berkemajuan mengandung makna keharusan sikap warga negara untuk berhikmat dan membangun bangsa dan negara, di mana kewajiban itu sesungguhnya ada di dalam 42 risalah Islam berkemajuan, merupakan perwujudan dari pandangan bahwa Indonesia adalah Dar al-Hadi al-Syahadah yang merupakan negara perjanjian dan kesaksian. Rumusan tersebut adalah fi'ah al-siyasah atau fikih politik yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 di Makassar pada tahun 2015. Tetapi dalam sejarahnya yang panjang, Muhammadiyah telah membuktikan penghikmatannya melalui peran penting tokoh-tokoh dan organisasi dalam mentransformasi kesadaran kesukuan menjadi kesadaran kebangsaan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, meletakkan landasan negara, dan dalam memajukan bangsa dan negara. Jadi dalam penjelasan atau rangkuman yang tadi saya bacakan atau saya jelaskan, risalah ini kesimpulannya, risalah ini mengandung konsep dasar Islam berkemajuan yang diterangkan dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Dikemukakan bahwa Islam berkemajuan dikembangkan atas dasar keyakinan
bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kemajuan dalam semua aspek kehidupan. Muhammadiyah yang seluruh warganya dipandang memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memperkuat nilai-nilai kemajuan dalam pemahaman agama dan dalam praktik kehidupan pribadi, berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan berkemanusiaan universal. Disampaikan beragam dari buku ini juga disampaikan beragam informasi mengenai konsep Islam berkemajuan, pemikiran Muhammadiyah, serta pengembangan ideologi kemajuan dalam Islam. Sehingga buku ini menyajikan konsep Islam berkemajuan yang menekankan universalitas agama, pemikiran tentang kemajuan, serta pemahaman ajaran agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Islam berkemajuan dipandang sebagai pandangan keislaman yang mengandung pemikiran-pemikiran yang memberikan pedoman bagi umat Islam untuk berperan aktif dan mencapai kesejahteraan dan kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Sekian rangkuman buku Risalah Islam Berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.